وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. Bagaimana kalau yang berseteru itu adalah bibi dari pihak ibu dengan bibi dari pihak ayah? Nah, ini dia seru lagi nih, ya. Bibi dari pihak ibu, bibi dari pihak ayah. Kan bibi itu ada dua tuh. Bibi dari jalur ibu, bibi kita dari jalur ayah. Demikian. Sebagaimana paman, paman dari jalur ibu dan paman dari jalur ayah. Kalau yang pertama tadi perseteruan antara bibi dari jalur ibu dengan paman dari jalur ayah, maka dimenangkan yang perempuan. Nah, sekarang masalahnya sama-sama perempuan nih. Bibi dari pihak ibu berseteru hak asuh dengan bibi dari pihak ayah. Ingat ikhwah, yang kemarin yang kajian lalu telah kita bahas bahwasanya apabila berseteru antara kerabat ayah dengan kerabat ibu, maka dimenangkan kerabat ayah. Ini gimana? Perhatikan. Ala yadullu qada'un Nabi sallallahu lil khalati lil hadat li ibnati Hamzah radhiyallahu anhu ma'a wujudi ammatiha Safiyah binti Abdul Muthalib radhiyallahu anhu ala taqdimil aqrabil ummi ala aqrabil ab. Tidakkah ketika Rasulullah SAW menetapkan hak asuh anak daripada Hamzah yaitu Umamah binti Hamzah diberikan kepada bibinya dari pihak ibu ketimbang diberikan kepada bibinya dari pihak ayahnya yaitu Safiyah binti Abdul Muthalib? Tidakkah ini menunjukkan bahwasanya hak asuh keluarga ibu itu lebih kuat ketimbang hak asuh daripada keluarga ayah? Yang lalu kan telah kita bahas bahwasanya hak asuh keluarga ayah lebih kuat ketimbang hak asuh dari keluarga ibu. Nah, ketika Rasulullah SAW mengatakan memberikan hak asuh Umamah binti Hamzah kepada bibi dari pihak ibunya yaitu khalah, tidak diberikan kepada bibi dari pihak ayah, padahal ada bibi dari pihak ayah yaitu Safiyah binti Abdul Muthalib. Demikian ikhwah. Bukankah ini menunjukkan bahwasanya hak asuh keluarga ibu lebih kuat ketimbang hak asuh keluarga ayah? Jadi di situ ikhwah ada bibi dari pihak ibu yaitu namanya Asma binti Umays. Jadi Ja'far binti Abdul Muthalib yang juga ingin mendapat hak asuhnya, ya dia punya istri. Ya, istri ini merupakan bibi daripada Umamah binti Abdul Muthalib. Bibinya ini bernama Asma binti Umays. Asma binti Umays. Taib. Asma binti Umays posisinya sebagai bibi dari pihak ibu dari Asma, dari Umamah binti Hamzah. Jadi Umamah binti Hamzah punya bibi dari pihak ibunya yaitu bernama Asma. Dia adalah istrinya Ja'far. Taib. Dan Umamah binti Hamzah ini juga punya bibi dari pihak ibu, adik daripada Hamzah ayahnya. Adik daripada ayahnya itu Hamzah, ayahnya Hamzah, ya. Umamah binti Hamzah punya bibi dari jalur ayahnya yaitu Safiyah binti Abdul Muthalib. Nah, demikian. Kita katakan sajalah Asma binti Umays adik ibu daripada Asma binti Hamzah, sementara Safiyah binti Abdul Muthalib adik daripada ayahnya Umamah yaitu Hamzah. Ya, Safiyah binti Abdul Muthalib merupakan adik daripada ayahnya Umamah binti Hamzah. Tapi ada dua orang ini. Kenapa Rasulullah menangkan malah ke Asma binti Umays yaitu bibi dari pihak jalur ibu, bukan bibi dari jalur pihak ayah? Bukankah ini menunjukkan bahwasanya hak asuh keluarga ibu itu lebih kuat ketimbang hak asuh keluarga ayah?
Perhatikan, dalla qada'un Nabi sallam li khalati bil hidanati fi wujudil ammati ala taqdimi min jihatil ala man fi jihatil ab bi syartin an takuna al ammatu safiyyah qad naza'at wa ma'ahum wa talabat hidana wa lam yaqdi laha biha ba'da talabiha wa qaddima 'alayha khalah. Kalau kita katakan bahwasanya ketika Rasulullah SAW memenangkan hak asuh daripada Asma binti Umais, itu bibi dari jalur ibu Umamah binti Hamzah tersebut, kita katakan dari sini bisa kita katakan bahwasanya hak asuh keluarga ibu itu lebih kuat ketimbang hak asuh dari keluarga ayah, itu apabila, nah perhatikan, apabila Sofiyah binti Abdul Muthalib, yaitu bibi dari pihak ibunya, menggugat hak asuhnya. Demikian. Kemudian Rasulullah SAW memenangkan Asma binti Umais, barulah bisa kita katakan bahwasanya hak asuh keluarga kerabat ibu lebih kuat ketimbang hak asuh dari keluarga ayah. Demikian. Jadi di sini ikhwah, mengapa Rasulullah SAW memenangkan hak asuh Asma binti Umais, yaitu bibi dari pihak ibu dari Umamah binti Hamzah? Karena apa? Karena bibi dari pihak ayahnya, ya, yaitu Sofiyah binti Abdul Muthalib ini, dia tidak menggugat hak asuh. Dia tidak memperebutkan, dia fine aja begitu. Oh, jadi dia diasuh oleh bibinya Asma binti Umais, sudah silakan begitu. Jadi Sofiyah binti Abdul Muthalib dia enggak menggugat. Demikian. Karena enggak menggugat, ya Rasulullah akhirnya memenangkan Asma binti Umais sebagai khalahnya Umamah binti Hamzah. Demikian. Jadi itu tidak bisa kita katakan hak asuh keluarga ibu lebih kuat ketimbang hak asuh dari keluarga ayah. Kecuali kalau Sofiyah binti Abdul Muthalib ini memperebutkan hak asuh, ya, Umamah binti Hamzah, demikian juga Asma binti Umais sebagai khalahnya Umamah binti Hamzah memperebutkan. Jadi dua bibi, satu dari bibi pihak ayah, dari pihak ibu, satu dari pihak ayah, memperebutkan hak asuh. Demikian keponakannya. Udah. Kalau seperti ini, lantas Rasulullah SAW memenangkan Asma binti Umais, yaitu bibi dari jalur ibu Umamah, barulah bisa kita katakan bahwasanya hak asuh keluarga ibu lebih besar, lebih kuat ketimbang hak asuh dari pihak ayah. Tapi masalahnya di sini, Sofiyah binti Abdul Muthalib tak ikut menggugat hak asuh, itu permasalahannya. Ya, tidak ikut menggugat hak asuh. Udah nggak apa-apa, biar aja diasuh. Demikian. Kalau yang tadi kan seperti Ja'far, seperti Ali bin Abi Thalib itu menggugat, sama-sama menggugat, tapi nggak dibenarkan oleh Rasulullah, ya kan? Sofiyah nggak ada menggugat. Yang menggugat kan hanya 3, Ali bin Abi Thalib, Ja'far, dan Zaid bin Harisah. Sofiyah nggak termasuk. Demikian ikhwah. Wa hadza idza kanat tamna minha li'ajziha anha, karena mungkin dikarenakan waktu itu Sofiyah binti Abdul Muthalib dia sudah tua ikhwah, ya. Dia sudah tua. Fa inha tuwfiyat sanah 20 an 73 sanah. Dia meninggal, wafat Sofiyah binti Abdul Muthalib wafat tahun 20 Hijriah, yaitu dengan usia 78 tahun. Fa yakunu laha waqtu hadhil hukumah, berarti ketika kejadian itu terjadi dia berusia bid'u wa khamsuna sanah, waktu itu usianya sudah di atas 50 tahun. Kemudian fayahtamil anha tarqaha li'ajziha anha, sehingga dia tidak mau menggugat hak asuh tersebut dikarenakan dia merasa tidak sanggup mengasuh si Umamah binti Hamzah. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Ya, jadi masalahnya sederhana ternyata. Makanya ketika Rasulullah SAW memberikan hak asuh Umamah binti Hamzah kepada bibi dari jalur ibunya, yaitu Asma binti Umais, ya, dikarenakan bibinya dari pihak ayah, yaitu Sofiyah binti Abdul Muthalib, tidak ikut-ikutan menggugat hak asuh. Itu dia permasalahannya. Berarti kan dia dimenangkan karena dia perempuan. Demikian. Seandainya Sofiyah binti
Abdul Muthalib ikut menggugat. Jadi di situ ada Ja'far, ada Zaid, ada Ali bin Abi Thalib, ada Sofia binti Abdul Muthalib saling menggugat. Niscaya Rasulullah akan memenangkan bibi dari jalur ayah. Dengan demikian ikhwah, tetap sebagaimana kaidah yang kemarin telah kita baca bahwasanya hak asuh dari pihak ayah, dari pihak keluarga ayah itu lebih kuat ketimbang hak asuh dari pihak ibu. Demikian. Jadi bisa kita simpulkan begini ikhwah. Ya, kita simpulkan. Baik, kita urut-urut nih dari kajian-kajian yang lalu. Perhatikan. Apabila sepasang suami istri bercerai, punya anak kecil, maka anak kecil ini yang paling berhak mengasuh dia adalah ibunya. Yang paling berhak mengasuh dia adalah ibunya. Tapi ingat, selama si ibu belum menikah lagi. Kalau dia sudah menikah lagi dan dia digugat oleh ayah si bayi, mantan suami si ibu ini, maka si ayah lebih berhak terhadap si bayi. Tapi kalau dia tidak menggugat, maka ya nggak bermasalah, dia terus bersama ibunya walaupun si ibu sudah menikah lagi. Dan yang bisa menggugat hak asuh seorang ibu terhadap anaknya, ya, itu yang sudah menikah, maksudnya yang bisa menggugat ibu yang sudah menikah lagi, yang bisa menggugat hak asuh seorang ibu yang sudah menikah lagi, itu hanya mantan suaminya, ayah dari si bayi. Adapun yang lain tidak bisa. Tetap ibu yang sudah menikah ini lebih kuat hak asuhnya. Misalnya nih, Zainab sudah menikah lagi, dia punya hak asuh terhadap si Ahmad. Mantan suaminya Zainab, yaitu Zaid, tak menggugat, ya, tak menggugat. Maka Ahmad tetap berada dengan diasuh oleh ibunya. Kalaupun ada keluarga daripada ayah menggugat hak asuh, misalnya abangnya ayah, abangnya Zaid tadi misalnya, menggugat, oh itu kan istrimu sudah menikah lagi, kalau gitu kami yang akan memperebutkan hak asuh anakmu. Maka tetap lebih dimenangkan ibu walaupun dia sudah menikah lagi. Jadi yang bisa menggugat hak asuh seorang ibu yang sudah menikah itu hanya mantan suaminya, yaitu ayah si bayi. Selebihnya nggak bisa. Tetap ibu yang sudah menikah lebih kuat hak asuhnya terhadap bayinya ketimbang yang lain. Demikian ikhwah. Baik. Kemudian, lantas bagaimana dengan keluarga kerabat ayah dan kerabat ibu? Apabila si ibu sudah apabila si ibu sudah mungkin meninggal atau bagaimanalah ceritanya, ya, kemudian maka hak asuh keluarga ayah lebih kuat ketimbang hak asuh keluarga ibu, ya. Kemudian hak asuh dari keluarga ayah ini kan ada laki ada perempuan. Apabila mereka memperebutkan hak asuh dari keluarga ayah ini, ada memperebutkan hak asuh seorang bayi, tapi yang memperebutkan itu antara laki dan perempuan, maka dimenangkan laki-laki. Misalnya nih, si ayah punya adik perempuan, punya abang laki-laki. Mereka berdua ini memperebutkan hak asuhnya, maka diberikan kepada yang perempuan. Si ayah yang sudah meninggal misalnya, tinggallah anaknya yang yatim. Udah, diperebutkan hak asuhnya antara emak dan ayahnya, artinya antara nenek si bayi dengan kakek si bayi. Misalnya nih, maka siapa yang dimenangkan? Dimenangkan neneknya. Neneknya yang perempuan. Demikian ikhwah. Demikian juga halnya dengan kerabat perempuan. Baik. Kalau diadu antara kerabat perempuan dan kerabat laki-laki, mana yang lebih kuat? Jika yang diperebutkan itu antara dari kerabat perempuan, dia adalah seorang perempuan, dengan yang kerabat laki-laki, dengan kerabat ayah, tapi yang laki-laki, maka tetap dimenangkan yang perempuan. Seperti kisah Asma binti Umais, dimenangkan dia ketimbang Ja'far dibandingkan Ali bin Abi Thalib. Demikian. Tetapi kalau sama-sama perempuan, bibi dari jalur ibu memperebutkan hak asuh keponakan, ya, dengan dia berseteru dengan bibi dari pihak ayah, maka dimenangkanlah bibi dari pihak ayah, karena keluarga ayah itu lebih besar hak asuhnya ketimbang dari keluarga ibu. Demikianlah ikhwah.